Nah, terus yang aku dapat juga dia bilang ortodoksi itu beda dengan dunia luar katanya. Cara berpikir ortodoks itu beda dengan Protestan dan Katolik, karena kalau Protestan dan Katolik itu pikirannya sangat mirip. Tapi dalam kerangka teologis dan pemikiran dengan ortodoks itu sangat berbeda. Itu sih. Oke. Memang ada perbedaan yang sangat-sangat jelas ya, mencolok antara Eastern yang ortodoksi dengan yang Western ya, dalam hal ini Katolik ataupun Protestan. Sebenarnya Eastern dan Western dulu memang wilayah geografi ya, tapi sekarang lebih kepada kayak sebutan untuk membedakan dua aliran besar dalam dunia teologi ya. Nah, kita perlu tahu dua-duanya, yang Western maupun yang Eastern. Nah, yang Western itu cirinya apa? Cirinya selalu mendefinisikan segala sesuatu. Ya kan? Misalnya tentang keselamatan. Keselamatan itu apa? Nah, selalu apa itu keselamatan? Selalu pertanyaannya gitu. Sehingga jawabannya keselamatan adalah definisi. Nah, harus didefinisikan. Ya kan? Tapi sebetulnya kalau kita mau bertanya di dalam Alkitab sendiri memang nggak ada definisi tentang keselamatan itu adalah apa. Ya, misalnya saya screen ini ya bukunya ya. Kelihatan ya. Ini ya. Nah, kalau di Western pertanyaannya what must I do to be safe? Apa yang harus aku lakukan supaya aku diselamatkan? Atau apa keselamatan itu? Ya. Nah, kalau Western atau Katolik dan Protestan itu akan menjawab dengan definisi. Gitu. Misalnya keselamatan itu berarti masuk surga. Nah, gitu. Atau keselamatan itu kamu dibenarkan. Ya, yang tadinya berdosa sekarang dibenarkan lalu masuk kerajaan. Nanti akan masuk dalam surga atau kerajaan Allah. Nah, itu namanya definisi. Jadi definisi itu diturunkan dari bagaimana kita memikirkan sesuatu lalu menganalisanya. Ya, menganalisanya dengan misalnya di sini dikatakan dengan sesuatu yang rigid ya, menganalisanya misalnya dengan metode yang saintifik ya, misalnya dengan dengan logik ya, dengan logical gitu kan dia katakan ya. Lalu semuanya didefinisikan, misalnya gereja itu apa, keselamatan itu apa, Yesus Kristus itu siapa. Oke, nah itu pendekatan yang Western. Maka kalau di Western itu selalu rigid dan legalistik, ya, karena selalu definisi. Nah, sedangkan Eastern experiential dan mystical. Nah, ini bedanya. Oke. Nah, misalnya contohnya gini tadi yang saya katakan, bagaimana kita atau apa yang harus kita lakukan untuk diselamatkan. Nah, apa jawabannya coba? Ya. Nah, itulah sebabnya
kalau kita lihat di Alkitab ya, Alkitab tuh sendiri nggak memberikan satu definisi atau misalnya kayak 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu loh. Ya kan? Alkitab tuh memberikan banyak jawaban. Misalnya kasih. Oke, mungkin kalian pernah dengar Koko ngajar juga ya. Satu sisi ngomongnya kasih, tapi sisi lain misalnya di pertemuan lain, untuk diselamatkan ya orang harus terima Yesus. Atau mungkin saya pernah ngomong ya harus dibaptis. Atau yang lain, Yesus sendiri juga mengajarkan harus memberi makan yang lapar dan memberi minum yang haus. Ya kan? Bahkan ada yang di Alkitab juga mengatakan harus percaya kepada Yesus yang oleh Bapa utus. Nah, jadi Alkitab sendiri itu memberikan banyak jawaban seperti itu. Ya. Nah, makanya di dalam ortodoksi itu cenderung menolak yang namanya definisi. Gitu. Ya. Jadi tidak jawabannya itu yes atau no gitu. Ya, kalau definisi itu kan semuanya itu mesti rigid, dianalisa, dan sudah dipatok begitu. Ya. Nah, itu salah satunya. Ini kalau kita baca pendahuluannya kan. Kemudian apa lagi yang kalian dapat misalnya? Ada yang nambahkan nggak? Kita enjoy aja ya, maksudnya sharing ini kan bukan kuliah ya, tapi kayak semacam apa ya ini ya, menambah wawasan kita. Tapi kenapa kita baca buku ini dulu supaya nanti bisa belajar. Kalau sudah mindsetnya terbentuk, nanti bisa belajar yang lain. Nah, buku ini tentang bagaimana kita sebagai student itu kan mau belajar teologi ya. Nah, bagaimana punya mindset yang benar terhadap teologi ini. Ya, sehingga kita perlu punya mindset yang yang benar. Nah, baru nanti kita belajari teologi atau isinya. Tapi mindsetnya dulu nih. Nah, di buku ini kan diceritakan mindset itu ada 2 utama ini, 2 arus, yaitu yang Eastern dan yang Western, ya kan? Nah, buku ini tentu membandingkan antara yang Eastern dan yang Western, yang Barat dan yang Timur. Perbedaannya di mana dan juga kenapa buku ini merekomendasikan kita pakai yang Eastern gitu. Untuk mempelajari teologi, baru nanti masuk teologi itu sebetulnya apa gitu, ya, nggak seperti ilmu-ilmu yang lain, ya. Tetapi teologi itu bukan sesuatu hanya kayak sama kita belajar biologi atau kita belajar ekonomi gitu ya. Tapi ada satu yang berbeda ini, ya, bahwa teologi itu dengan mindset yang disebut di situ phronima, ya kan? Phronima yang ortodoksi itu, maka kalau kita sudah dapat mindsetnya, maka kita belajar teologinya itu akan benar gitu, dan hidup kita juga akan diubahkan gitu. Jadi teologi itu bukan hanya perdebatan, bukan hanya ajaran, bukan hanya alat untuk menyerang orang, atau alat untuk khotbah, atau sekedar ilmu untuk pelayanan di gereja. Tapi basically itu dengan teologi itu kita akhirnya punya the vision. Kita punya apa ya, yang Tuhan Yesus bilang itu
matamu, ya, hatimu itu akan melihat Allah dan akan diubahkan oleh karena Allah itu. Nah, lewat teologi gitu loh. Ya kan? This something, ini phronema yang kita mesti nangkep. Ya, mungkin di kelas dulu Koko udah sering ulangi gitu ya. Bahwa belajar teologi itu bukan sekedar belajar ilmu tafsir, ilmu dogmatika, sejarah, atau bibika gitu. Tetapi bagaimana kita punya ilmu yang kita pelajari itu adalah membuat kita itu bisa punya visi. Punya visi itu maksudnya kita punya hati, mata yang bisa melihat Allah. Gitu. Ya, nah atau dari kalian ada tambahan nggak? Apa misalnya yang kalian bisa pikirkan? Apa yang kalian dapatkan selama baca buku ini? Siapa aja boleh ngomong ini. Kan diskusi. Tadi Margareta udah ngomong beda Eastern dan Western tuh beda banget, ya kan? Nah, perbedaannya itu tadi yang Eastern meminta Eastern itu mystical dan experiential. Sedangkan Western itu rigid dan legalistik, selalu minta definisi. Ya, no? Oke. Lalu kalau yang Western, nah analytical. Sedangkan yang Eastern itu mengandalkan phronema tradisi dari para bapak gereja, bahwa Alkitab itu nggak bisa ditafsir dengan hanya pikiran kita, tapi harus dipandu oleh gereja, dipandu oleh church fathers, supaya pikiran kita yang sebetulnya terkontaminasi, ya, tadi kata Eta itu sudah banyak dipengaruhi banyak dunia hal-hal yang nggak benar. Akhirnya justru kita belajar teologi itu bukan kita yang mau menguasai Alkitab, tetapi justru Alkitab itu yang mengubah hidup kita. Gitu. Nah, jadi belajar teologi itu diri kita yang diubah dulu, baru nanti bisa orang lain kalau kamu nanti mau menggembalakan, kan gitu. Tapi paling penting kalau di sini kalau kamu baca tentang phronema ini, ya, ada kan? Nah, phronema ini adalah justru dirimu yang diubah. Maka nanti kalau kamu lihat daftar isinya kan itu, ya, seorang teolog itu kira-kira kalau kamu ingin belajar teologi itu kamu harus punya seperti apa? Di sini dia katakan, ya, kamu harus punya mengaku kamu tuh terbatas, ya, teologi itu untuk pastoral, untuk itu tadi yang saya katakan, membuat dirimu itu makin mengenal Allah, kamu menjadi otentik, kamu jadi bisa spiritual vigilant, berjaga-jaga, kamu punya kasih, ya, kamu punya discernment, kamu punya balancing, kamu punya freedom, tapi yang setia, kamu punya banyak nih, creativity, ya, kamu punya mind of Christ, not personal opinion. Jadi kalau kamu seorang teologian, kamu merefleksikan pikiran Kristus, bukan pendapat pribadi. Kamu menerima misteri dan paradoks, kamu komitmen pada tradisi, kamu punya, bukan berarti kamu juga nggak pakai akar budimu, kamu pakai akar budimu, human rationality, tapi yang submit kepada tradisi. Nah, ini the true theologian. Jadi kalau orang yang belajar teologi itu adalah orang-orang yang seperti ini, gitu. Ya, tapi sekarang banyak orang yang katanya udah masuk sekolah Alkitab, terus belajar teologi, tapi kebanyakan justru mengacaukan teologi itu sendiri. Ibaratnya itu kita amatiran gitu.
orang-orang amatiran, belajar teologi, baca sedikit buku, lalu merasa sudah tahu banyak hal dan berbicara banyak hal, tapi akhirnya itu cuma apa? Itu cuma apa namanya ya? Paulus bilang itu tong kosong nyaring bunyinya gitu loh, nggak ada isinya, gitu. Ya. Nah, dia bahas tuh di bab 1, di chapter 1. Chapter 1 itu apa namanya? Banyak yang namanya amateur theologian. Jadi dia merasa sudah pernah sekolah teologi atau paling enggak dia baca buku-buku teologi, lalu dia merasa kayak seorang teolog gitu. Karena dia tahu sesuatu. Nah, ini hati-hati. Ya, sehingga dia cenderung nanti dia bisa jatuh dalam delusi, kesombongan gitu. Padahal yang dia pelajari enggak mengubah mindset dia. Nah, gitu. Tapi makanya di dalam Eastern itu bukan yang penting itu justru harus dari mindset dulu diubah. Mindsetnya adalah berdasarkan Alkitab, mindset Kristus, mindsetnya dari tradisi Bapak Gereja, ya. Mindsetnya itu juga di dalam konteks liturgi, dalam kehidupan. Mindsetnya itu juga mindset yang apa tadi spiritual, gitu. Nah, sehingga kita belajar apapun tentang teologi itu pakai mindset itu. Nah, mindset itu seperti kacamata kita. Cara pandang kita melihat teologi itu. Nah, ini yang kita mesti punya ini. Kebanyakan dari kita kan nggak siap ke situ. Ya, makanya di Eastern itu orang yang belajar teologi itu adalah pertama-tama adalah orang yang harus bisa berdoa dulu. Kalau dia nggak bisa berdoa, dia nggak bisa berteologi. Gitu. Ya, karena teologi itu hasil dari mystical dan experience. Experience-nya itu berarti dia mengalami doa. Ya, mysticalnya itu di dalam doa itu sendiri. Nah, misalnya Jesus Prayer. Oke, itu kalau orang belum bisa Jesus Prayer, di ortodoksi itu nggak diajarin teologi. Nah, kalau di Western, di Protestan kayak kita kan, justru yang orang yang sekarang belajar teologi itu punya nilai yang bagus, diterimanya itu berdasarkan apa? Nilai bahasa Inggrisnya bagus. Kamu lihat nggak tes-tes syarat masuk di sekolah-sekolah teologi itu? Pertama apa? Pengetahuan umumnya harus bagus, bahasa Inggrisnya mesti bagus, psikotesnya mesti bagus, tes bahasa Indonesia mesti bagus, tes apa lagi ya? Tes IQ, justru tes-tes seperti itu. Ya kan? Nah, kalau di West, di Eastern, kalau di Katolik itu mungkin dia akan banyak dilatih berpikir logik ya. Diajar, kalau di Protestan itu lebih kebanyak harus banyak menguasai ilmu-ilmu lain dulu. Sedangkan di Katolik itu harus banyak menguasai filsafat, seni, dan sebagainya dulu. Baru mereka belajar teologi. Ya kan? Nah, kalau di Orthodox Mind, di Orthodox Phronema itu justru bukan itu. Orang yang siap belajar teologi adalah orang yang sudah punya spiritual yang siap. Misalnya tadi berdoa tadi. Oke. Terus sudah bisa beribadah, sudah rutin beribadah, sudah bisa berdoa, bisa hesychasm dan sebagainya. Nah, itu perbedaannya tuh di situ. Ya, kalau di Ortodoks itu justru apa namanya, orang yang belajar teologi itu adalah orang yang punya tadi ya, dia punya kehidupan spiritual yang sudah disebut sebagai monastik spiritual,
Monastik spiritual itu bukan berarti dia harus jadi biarawan, tapi adalah orang-orang yang memang dia sudah bisa berdoa tanpa henti itu. Ya. Nah, ini nanti kalian bisa baca nih di chapter 1 dan 2. Ini perbedaannya. Kalau chapter 1 ini justru orang-orang yang mau belajar teologi tapi justru akibatnya belajarnya itu nanti jadi kayak orang Farisi ini. Makin belajar, makin sombong. Makin belajar, makin suka menjatuhkan, menjelek-jelekkan orang lain. Nah, ini yang ini. Ini yang seringkali terjadi. Belajar teologi untuk debat dan merasa diri paling pintar. Nah, padahal yang dituntut justru di chapter 2 ini adalah punya mindset. Belajar teologi itu berarti kamu makin lama mindset kamu diubah sesuai dengan kitab suci, sesuai Kristus, sesuai Bapak Gereja, sesuai liturgi, sesuai spiritual atau mentality gitu. Ya kan? Nah, kalau sedangkan di Western itu misalnya kayak Protestan dengan Roma Katolik itu, yaitu tadi yang saya katakan, mereka ketika bisa mendefinisikan, ketika mereka bisa pakai filsafat, itu bagi mereka itu sudah berteologi. Nah, di ortodoksi enggak gitu. Ya, coba misalnya kita buka ini ya, chapter 2 ya. Ada yang baca chapter 2 nggak? Ya, kan tadi di ortodoksi itu belajar teologi supaya kita tuh punya phronima. Phronima itu artinya pola pikir, mindset. Atau mungkin saya pernah mengatakan itu kayak semacam kerja dari nous, ya, pola dari nous kita berpikir itu namanya phronima. Jadi bukan sekedar pikiran biasa ini, tetapi ini adalah tadi yang saya katakan pola pikir atau kacamata kita. Nah, yang jelas phronima kita itu kan kalau Paulus bilang itu apa? Kalau di dalam Alkitab itu phronimanya adalah phronima Kristus. Ya kan? Nah, misalnya kalau dalam Perjanjian Baru ya, misalnya kita lihat di sini dalam Perjanjian Baru, misalnya dalam Matius 16:23. Ya, kita harus punya phronesis the things of God. Gitu. Jadi phronesis tentang hal-hal yang dari Allah. Okay? And then kemudian kalau kita baca dalam Roma 8 ayat 5 dan 7, kita punya phronema yang bukan daging, tapi phronema of the spirit atau on the things of the spirit. Oke, nah ini Koko pernah bahas nih tentang phronema mindset, ya. Kayaknya artikel apa ya? Saya pernah tulis deh tentang nous itu di jurnal apa itu? Jurnal Dunamis. Ya. Nah, kita punya phronema of the spirit. Sehingga di sini kalau orang yang punya phronema of the spirit atau on the things of the spirit, hal-hal yang berasal dari roh, maka misalnya dia baca kitab suci, ya, hal yang pertama yang akan mengubah dia itu adalah bukan yang dari luar dulu, maksudnya tidak langsung bicara tentang dia langsung jadi orang baik atau dia langsung
pasti tingkah lakunya jadi bagus gitu ya. Tapi yang paling diubah misalnya dari kalau dia misalnya belajar kitab suci, maka yang paling diubah yang pertama itu adalah tadi dari dalam itu, dari mindset dia atau dari phronimanya. Nah, phronimanya akan yang pertama awalnya tuh flesh, ya, daging, lama-lama akan cenderung bergeser kepada apa? Bukan lagi on the flesh, tapi on the things of the spirit. Nah, gitu. Nah, jadi di dalam ortodoksi itu teologi itu bukan pelajaran objek yang dipelajari, tapi teologi itu adalah sesuatu yang hidup ya, karena itu kayak seperti perkataan Kristus. Nah, perkataan itu punya pikiran, punya kuasa untuk mengubah phronema kita. Gitu. Nah, lalu phronema kita yang daging itu harus seperti phronemanya Kristus. Nah, makanya di dalam Roma 15 ayat 5 ya. Ya kan? Coba baca Roma 15 ini, Roma 15 ayat 5. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Nah, itu ya. Semoga Allah mengaruniakan kepada kamu apa? Phronima. Menurut Kristus. Ya kan? Ya kan? Tadi siapa yang baca? Meman ya? Benar nggak? Nah, itu. Jadi kita belajar teologi supaya kita punya phronema menurut Kristus. Nah, ini dia yang penting. Kalian lihat screen share-nya kan? Ini ya. Ada nggak? Ada. Ya. Nah, ini. Ya. Ini. Phronim among one another. Jadi kita punya sepikiran satu dengan yang lain menurut Kristus Yesus. Oke. Nah, dalam Roma 12 ayat 3 coba baca. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kamu bukan berpikir yang tinggi justru hyperphronim, tapi to think. Jadi ini berpikir bukan berpikiran biasa ya, tapi ini mindset. Berpikir yang right-handed manner yang benar, ya, menurut ukuran iman yang diberikan Allah masing-masing. Oke? Nah, ini. Nah, jadi phronema kita atau mindset kita itu adalah menurut iman. Sekali lagi. Ya, menurut iman yang Allah berikan kepada kita masing-masing. Nah, tentu iman kita apa? Kepada Kristus kan. Nah, sehingga phronema kita itu adalah menurut Kristus. Oke? Menurut Kristus yang memang Tuhan anugerahkan itu kepada kita. Kemudian kalau kita lihat lagi nanti di banyak ya, di misalnya di dalam Filipi pasal 2 ya, ayat yang kedua misalnya, coba baca. Filipi 2 ayat yang kedua. Siapa aja boleh baca. Eta. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, kamu harus punya
di sini dikatakan apa? The same mind, punya phronema yang sama. Phronema yang sama itu apa? Yaitu satu kasih, ya, kemudian satu pikiran. Nah, satu kasih, satu pikiran itu ternyata Paulus jabarkan lagi ayat yang 5, coba Filipi 2 ayat yang ke-5. Ya, Filipi 2 ayat yang 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, itu. Jadi phronema kasih tadi, phronema yang sehati sepikiran tadi, full accord and one mind, itu adalah phronema yang bukan dari diri kita, tapi menurut Kristus Yesus. Jadi bukan menurut filsafat, bukan menurut psikologi, bukan menurut ilmu-ilmu yang lain, ya, tapi menurut Kristus Yesus. Nah, ini yang penting. Jadi kita belajar teologi, kan selalu saya mengatakan menjadi serupa dengan Kristus. Serupanya itu apanya yang serupa dulu? Pikirannya dulu, mindset-nya dulu yang serupa. Ya kan? Nah, baru nanti di situ akan kelihatan Kristus itu seperti apa. Itu pada akhirnya nanti akan terlihat dalam hidup kita. Oh, misalnya kalau mindsetnya Kristus itu adalah dia tidak, misalnya dia katakan dia adalah orang yang suka mengasihi. Nah, maka nanti kalau kita punya mindset yang seperti Kristus, otomatis kita suka mengasihi. Ya kan, suka memberi misalnya, karena Kristus itu suka memberi gitu. That's it. Nah, inilah mindset, mentality yang kita mesti bentuk. Ya. Jadi mindset itu bisa juga dikatakan mentality, mental. Ya. Mental atau mindset. Gitu. Oke. Nah, coba 1 Korintus 2 ayat 16. Bacakan. Phronema itu juga sama dengan mind of Christ. 1 Korintus 2 ayat 16. Ya kan? Nah, coba bacakan ayatnya dulu, Desti. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Nah, itu. Jadi yang disebut dengan mindset tadi, secara gamblangnya Paulus jelasin, mind of Christ, atau yang istilah yang pasti kalian sudah tahu, itu nous. Itulah sebabnya kenapa kok kalian itu sering dengar istilah nous ini kan. Kenapa? Karena itu pusatnya. Ibarat kalau orang secara jasmani, misalnya pusat hidup kita itu kan di jantung ya. Kalau jantung kita berhenti berdetak, ya mati kita. Secara jasmani ya kan. Nah, tetapi secara roh, secara spiritual, yang tidak pernah boleh berhenti berdetak itu tadi, nous kita. Ya, nih. Nah, nous kita ini yang pusat hidup kita ini. Kalau konsep Ibrani itu bilangnya hati. Tapi kalau di Yunani, Perjanjian Baru kan ditulis dalam bahasa Yunani ya. Nah, itu bukan hati lagi, tetapi apa? Nous. Nah, nous kita haruslah tadi yang dikatakan hal-hal yang dari roh atau bersifat apa? Spiritual. Jadi kamu belajar teologi, kamu makin lama makin spiritual. Kamu makin lama, kamu akan merasa makin misteri. Gitu. Makin belajar tentang Allah, kamu makin lama tuh makin melihat Allah itu sesuatu yang misteri.
Jadi bukan semuanya segala bisa didefinisikan. Gitu, karena hal-hal yang sangat spiritual gitu. Tetapi hal-hal yang sangat spiritual itu bukan membuat kamu tuh makin aneh. Karena kamu makin menyerupai Kristus. Nah, di mana Kristus mengatakan kamu tuh menjadi terang, kamu menjadi garam, gitu. Jadi satu sisi, mind kita tuh makin spiritual, makin mystical. Jadi kalau makin belajar teologi itu makin mystical, makin spiritual. Tapi sisi lain bukan membuat tuh kamu jadi orang mistik aneh gitu loh, kayak dukun atau apa gitu, enggak. Tapi membuat kamu itu makin serupa dengan Kristus yang adalah garam dan terang itu. Nah, itu di sisi lain ya. So, spiritual things itu haruslah membuat kita itu hal-hal yang spiritual things itu harusnya itu membuat hal-hal yang manusia natural man, ya, manusia yang alamiah itu menjadi manusia yang rohania. Saya pernah bahas tentang pneumatikos anthropos, psychikos anthropos, ya kan, sarkikos anthropos. Oke, ada manusia kedagingan, manusia alamiah, manusia rohania. Nah, gimana kita bisa menjadi manusia rohania? Yaitu nus kita harus diperbarui seperti Kristus. Baru bisa melihat segala hal itu spiritual. Jadi kayak kamu belajar gini, baca buku gini, itu adalah spiritual. Gitu. Kamu kerja, kamu ibadah, kamu nulis, kamu belajar, kamu mengajar, misalnya kamu nanti apapun lah yang kita kerjakan itu menjadi apa? Menjadi spiritual. Artinya kalau menjadi spiritual itu menjadi hal-hal yang bernilai di mata Tuhan. Gitu. Kenapa? Karena lahir dari kamu yang spiritual. Nah, kita semua udah spiritual belum? Sudah, karena kita sudah punya Roh Kudus. Nah, kalau kita sudah punya spiritual, kita punya Roh Kudus. Nah, bagaimana Roh Kudus itu mengubah nus kita dulu? Mengubah nus kita sehingga yang kamu pikirkan, yang kamu alami, yang kamu rasakan, kan manusia itu punya emosi ya, punya rasio ya, lalu punya kehendak ya kan, lalu punya perbuatan ya kan. Nah, itu lahir dari nus yang spiritual, sehingga yang kamu pikirkan itu menjadi spiritual, yang kamu lakukan itu menjadi spiritual, yang kamu rasakan itu menjadi spiritual, yang kamu alami itu menjadi spiritual. Semuanya jadi spiritual. Barulah itu bisa bernilai di hadapan Tuhan. You see? Nah, ini mindset kita yang harus kita punya untuk belajar teologi itu. Ya kan? Nah, sampai di sini ada yang mau tambahin atau ini enggak bertanya? Ya, nanti ada. Ya, jadi kalau nggak ada, saya lanjut ya. Jadi orang Kristen itu dari gereja ya, dari awal-awal itu sudah Paulus ini ya sudah menuliskan kepada kita itu bahwa kita harus punya apa ya namanya specific Christian attitude, manner of thought, way of behaving, ya. Nah ini dia katakan. Jadi bukan menjadi seorang ahli teolog aja, tapi bagaimana punya manner of thought ini atau way of behaving ini, ya. Nah sehingga kita harus punya phronema yang benar. Makanya Paulus itu mengatakan kita harus punya phronema Kristus, bukan phronema dari filsafat-filsafat kosong, bukan dari tradisi-tradisi yang diturunkan oleh manusia, ya kan? Coba baca Kolose itu, ya, Kolose 2.
Misalnya kita buka Kolose 2 ayat berapa itu ya? 8 ya, coba baca. Hati-hatilah Kolose 2:8. ya. Kolose 2:8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nah, itu ya. Hati-hati, jangan ada yang membelenggu kamu dengan kata filsafat itu berarti hikmat. Ya, hikmat tetapi kosong dan menipu. Ya, menurut tradisi manusia. Jadi yang turun-temurun itu maksudnya tradisi. Menurut tradisi dari manusia, tapi juga dari roh-roh. Jadi di balik tradisi manusia itu ada roh yang memang mau menguasai gitu. Nah, inilah disebut si jahat itu, roh-roh jahat itu. Oke, mungkin kalian di daerah itu banyak ya tradisi-tradisi yang akhirnya kita turun-temurun kita pegang. Ya kan, setiap suku pasti ada, saya ada, kalian pasti ada. Nah, tetapi itu hati-hati, bisa kosong dan palsu menurut tradisi manusia, dan di belakangnya itu ada roh-roh yang bekerja. Tetapi tidak menurut Kristus. Nah, kenapa? Karena itu semua nanti akan mengubah mindset kita kepada tadi hikmat-hikmat yang kosong itu dan palsu. Akhirnya kita dialihkan gitu, bukan lagi menurut Kristus tapi menurut dunia. Nah, itu ya. Nah, itu jadi dari awal gereja itu sudah mengingatkan kita jangan sampai terjebak ke situ. Ya. Misalnya Roma 14 ayat 6 coba baca. Roma ini ya, dalam ini saya ambil di sini. Roma 14 ayat 6. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa yang makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Oke. Jadi jelas nggak di situ maksudnya apa? Phronema kita adalah phronema yang bagaimana? Express the proper attitudes toward eating food or abstaining from it. Ya kan? Jadi phronema kita itu apa? Bukan soal tindakannya makan atau tidak. Tetapi soal apa? Mengucap syukur kepada Allah. Ya kan? Baik kamu makan maupun kamu tidak. Gitu. Oke. Nah, ini sekali lagi phronema yang diajarkan oleh gereja ya di dalam kitab suci. Nah, kamu lihat ini, dia katakan Chrysostom membedakan ya, mengutip Rasul Paulus ya, yang membedakan tadi yang saya katakan, ada manusia spiritual, ada manusia alamiah. Oke. Nah, apa perbedaannya di sini? Perbedaannya mungkin persamaannya sama-sama manusia nih. Perbedaannya bisa kita lihat dari apa? Pikirannya, the mind-nya. Ini nih. Nah, kalau natural mind, manusia alami itu mindset-nya ya berdasarkan kekuatan analisanya sendiri. Mindset-nya itu selalu kembali lagi kepada dirinya sendiri. Oke, itu natural mind. Jadi dia hanya mengandalkan kekuatan dirinya.
Nah, kalau spiritual mind apa? Bagaimana tadi yang mengandalkan kekuatan dirinya itu, pikirannya itu sekarang apa? Diubah menurut Kristus, ini dia. Oke. Nah, sehingga kita belajar teologi ini adalah satu proses kita mengubah mindset. Nah, itu harus dipahami. Jadi belajar teologi itu bukan sekedar, oh iya, karena saya mau jadi pendeta nih, saya harus tahu teologi A, teologi B gitu ya, supaya nanti saya kalau ditanya saya bisa jawab, supaya saya bisa khotbah, supaya saya bisa ngajar gitu loh. Sehingga teologi itu hanya jadi alat gitu. Alat untuk mencapai sesuatu. Ya. Padahal teologi itu is not, kalau nanti kamu baca di chapter berapa itu, teologi itu bukan menjadi alat untuk mencapai sesuatu. Tapi teologi itu adalah mindset kamu sendiri. Yang akhirnya itu integral dengan dirimu. Gitu. Jadi bukan objek yang dipelajari, tetapi kamu sedang mempelajari dirimu, gitu. Ya, jadi kalau kamu belajar tentang Allah, misalnya, belajar tentang doktrin Allah, itu kan kamu belajar teologi. Tapi waktu kamu belajar doktrin Allah, kamu itu sebetulnya sedang proses mengubah mindset. Artinya, kamu sedang proses makin mengenal dirimu. Ya, kamu belajar tentang Kristus, misalnya kristologi. Kamu belajar tentang Alkitab, eksegesis. Kamu belajar tentang khotbah, semuanya lah. Itu pada akhirnya apa? Pada akhirnya kamu belajar mengenal Tuhan dan mengenal dirimu. Gitu. Nah, berarti teologi itu, kita belajar teologi itu kayak kita itu sedang mau mengacah. Kamu berdiri di depan cermin, kamu tuh sedang melihat dirimu lewat cermin itu. Cermin itulah teologinya. Jadi waktu kamu lihat ke cermin, atau kamu sedang belajar teologi, kamu tuh sedang lihat siapa? Dirimu sebetulnya. Ya. Walaupun itu cermin, dirimu yang ada di dalam cermin itu, kamu melihat dirimu sebetulnya. Jadi waktu kamu belajar tentang Allah, belajar tentang gereja, belajar tentang pastoral, belajar apapun, it's like, itu seperti kayak kamu tuh bercermin melihat dirimu sendiri. Gitu loh. Ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Di sini dia katakan apa lagi? Nah, ini tulisan Chrysostom ya. Dia mengatakan bahwa natural mind tidak menerima hal-hal yang dari roh. Karena dia masih natural, manusia alamiah yang segala sesuatunya itu dia pakai akal budinya sendiri, reasoningnya sendiri. Ya, sehingga dia merasa nggak butuh bantuan dari Allah. That's natural man gitu, manusia alamiah. Dia hanya butuh hikmat. Dia hanya butuh, ya aku bisa ngerti tentang hidup ini, makna hidup ini, tujuan hidup ini, untuk sukses bagaimana, untuk orang jadi bahagia gimana. Sebetulnya orang nggak perlu baca Alkitab kan, nggak perlu belajar teologi. Mereka bisa banyak belajar dari human wisdom and philosophy. Ya kan? Banyak gitu. Kamu kalau ke Gramedia ya misalnya ya, banyak sekali buku-buku tentang hikmat, tentang filsafat, tentang gaya hidup, model hidup yang pada akhirnya juga membuat orang itu bisa bahagia, bisa sukses, bisa kuat dalam menghadapi berbagai macam krisis gitu. Banyak di human wisdom, banyak sekali. Jadi natural man itu merasa ya ngapain saya belajar teologi, ngapain saya belajar Alkitab, ngapain saya belajar tentang Kristus, gitu. Nah itu natural man, artinya dia
dia bisa mengatasi hidup ini semua dari pikiran dia dengan nggak perlu Allah sebetulnya. Nah, pertanyaannya di mana relevannya teologi? Di mana relevansinya gereja? Nah, kamu lihat sekarang ya, mungkin di kota lah ya, atau saya nggak tahu kalau di daerah ya. Gereja-gereja itu pada kosong. Karena dia lihat teologi, Alkitab, yang nggak relevan. Ya kan? Gitu. Saya kalau mau tentang tahu hikmah, tahu gimana, saya belajar aja dari Google itu banyak sekali. Nah, gitu. Nah, ini tantangan buat kita nih. Ya, gimana teologi itu tetap relevan. Gereja itu tetap relevan buat dunia. Oke. Tapi ya dunia itu lebih banyak yang mana nih? Natural man atau spiritual man? Banyak yang natural man kan? Ya, Iya, gitu. Merasa semua nggak butuh Allah kok, nggak butuh Alkitab, nggak butuh Kristus. Nah, tetapi apa yang diajarkan oleh Alkitab atau yang diajarkan oleh teologi itu, justru dia katakan kita harus punya mind, pikirkanlah hal-hal yang di atas, ya kan? Dalam Kolose pasal 3 itu. Oke. Nah, jadi kita harus punya pikiran Kristus. Bahwa memang pikiran kita itu sudah corrupt, natural man itu nggak bisa menyelamatkan kita. Ya, memang membahagiakan, tapi sementara. Memang membuat kamu sukses, tapi sementara. Nggak bersifat divine gitu loh. Nggak membuat kamu itu menjadi ilahi. Nah, yang bisa membuat kamu itu jadi ilahi, kamu harus punya pikiran Kristus. Ya, nah dengan pikiran Kristus itulah akan membuat kamu tuh menjadi spiritual, divine, oke, yang dunia itu nggak bisa berikan. Ya, filsafat nggak bisa berikan. Oke, filosofi nggak bisa berikan. Tadi yang kata Rasul Paulus ya, hikmat yang palsu dan kosong yang berasal dari turun-temurun. Apapun sih sini teologi, ilmu semua ilmu pengetahuan itu nggak ada yang baru kok. Semua turun-temurun, cuma dikembangkan aja lebih dalam. Ya, tentang ilmu fisik, ilmu kesehatan, ilmu biologi itu dari dulu sudah ada. Oke, yang pengetahuan semua manusia itu dari dulu sudah ada, turun-temurun, dan itu memang dipelajari. Tapi itu nggak membawa kita kepada sesuatu yang spiritual dan divine, tapi hanya kepada hal-hal yang natural. Ini. Nah, uniknya teologi itu adalah kita belajar teologi itu supaya kita punya tadi kan, phronema Kristus itu. Nah, phronema Kristus itulah yang akan membuat kita itu menjadi spiritual, mengubah diri kita menjadi divine, ya, bukan hanya sekedar natural, yang dimana ilmu manusia itu nggak bisa. Ya, jadi bukan dari Plato ataupun Pythagoras, tetapi Kristus sendiri yang akhirnya bisa mengubah hidup kita. Nah, ini kamu harus punya mindset seperti itu. Kamu belajar tentang kitab, Kristus sendiri yang bisa mengubah kamu. Christ himself. Ya, gitu. Ya, sepanjang kamu mau. Yang selalu konsep sinergi itu ya. Kalau kamu nggak mau diubah, ya Kristus nggak bisa mengubah kamu. Gitu. Oke, ini phronema in the Bible. Ya, tadi kita udah banyak belajar. Ini phronema in the Bible. Tadi ya, ayat-ayat Alkitab ini adalah the mind of Christ. Nah, seringkali kan kita juga harus punya phronema in the fathers. Artinya gini, mungkin dari kita banyak belajar tentang Bapak Gereja.
Tapi belum tentu kita punya pola pikir seperti mereka. Kita hanya tahu apa yang mereka tulis. Tapi kita belum punya pola pikir mereka. Atau katakanlah nggak usah Bapak Gereja. Misalnya kita banyak tahu tulisan Rasul Paulus. Ya, kita bisa eksegesis dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, kita punya pola pikir seperti Rasul Paulus? Belum tentu. Ya kan? Dia nulisnya, aku berlari dan berlari untuk mencapai hadiah atau panggilan dari surga. Oke? Aku tidak sembarangan meninju, tidak sembarangan memukul, tetapi aku melatih tubuhku. Aku bertanding sampai akhir, dan aku telah memenangkan pertandingan itu. Oke? Rasul Paulus, aku selalu bersukacita di dalam Tuhan. Nah, kita mungkin banyak tahu tulisan-tulisan atau kutipan dia. Tapi kita punya phronema seperti dia nggak? Beda loh, yang dia tulis, yang kita tahu, dengan phronema dia. Ya kan? Ya toh? Gitu. Sama lah, misalnya contohnya, kita semua punya orang tua, ya kan? Mungkin perintah orang tua kita udah hafal A sampai Z, dan mungkin dia udah sering ngulang gitu. Tapi pertanyaannya adalah, kita punya cara pandang seperti dia nggak? Nah, gitu ya kan. Nah, ini juga makanya di dalam gereja kita belajar teologi itu harus juga punya phronema yang sama, yang seperti diajarkan oleh para bapak gereja, the founders. Tadi saya kasih contoh, kita nggak hanya belajar di tulisan Paulus, ya, atau tulisan Matius, atau tulisan Yakobus, Petrus, tapi kita juga punya phronema seperti mereka, phronema para bapak gereja itu, ya. Nah, gitu. Misalnya kita coba lihat di sini ya, phronema mereka itu mereka punya thought, purpose, will, faith, doctrine, opinion, ya. Mereka punya moral lifestyle, ya. Mereka punya moral life, tapi moral life mereka harmoni dengan apa yang mereka pikirkan dan lakukan, ya. Nah, gitu. Nah, kita punya nggak? Gitu. Katakanlah kita mahasiswa Alkitab nih, kita belajar Alkitab, tahu isi Alkitab, tapi belum tentu kita punya pola pikirnya Alkitab. Nah, itulah kira-kira. Oke. Nah, sehingga phronema itu bagi kita itu bukan sekedar kamu tahu ya, tapi mind ini, pola pikir, mentality, ya, attitude, sikap, ya, atau approach, pendekatan, ya, atau stance, ya, sikap. Oke. Nah, itu phronema. Ya. Artinya di sini kalau buku ini mengatakan phronema kita adalah ini ya, bukan hanya intelektual, ya, tapi ini dia katakan
Phronema is formed consistently, habitually, regularly through behavior. Oke, jadi intelektual tapi juga behavior. Ya. Dan itu bisa terlihat. Misalnya contohnya apa yang Rasul Paulus tulis, itu kan intelektual dia. Tapi apa yang dia tulis itu menjadi behavior dia. Nah, itu phronemanya. Ya kan? Misalnya Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu. Nah, Kristus sendiri buktikan nggak menjadi behavior nggak? Iya, dia mengorbankan hidupnya untuk semua manusia, termasuk musuhnya. Nah, itu loh. Oke, jadi phronema itu bukan hanya sekedar masalah intelektual ya, tapi ini juga masalah behavior. Ya. Nah, kita bisa lihat nih, phronema ortodoks itu adalah phronema yang memang sudah terpelihara ya di dalam yang namanya tradisi. Oke, contohnya yang sering saya bagi itu ya, kisah hidup orang-orang suci. Nah, itu adalah satu tradisi ya yang dihidupi orang-orang Kristen. Oke, mereka membaca orang-orang suci itu bukan lagi hanya sekedar belief saja, ya, tapi orang-orang yang sudah punya experience, artinya mereka sudah menghadapi krisis, struggle, ya, dan berhasil, gitu. Jadi orang-orang, misalnya orang-orang saints itu, kayak orang-orang kudus itu adalah orang-orang yang sudah membuktikan mereka punya iman yang intelektual, tapi iman yang behavior juga. Ya, nah kita mencontoh mereka, gitu, mencontoh mereka. Ya, nah itulah yang sering disebut sebagai. Jadi phronema kita itu kalau di sini dikatakan phronema yang ini ya, yang life, ya, dan mentality. Jadi memang kamu belajar teologi itu mengubah mental kamu dan mengubah behavior kamu, sikap kamu. Oke. Nah, itu dia. Oke, sampai di sini ya. Ada yang mau bertanya misalnya? Ada hal-hal yang saya nggak bertanya sih, tapi sharing. Ya, ada ya pengalaman-pengalaman di dalam pelayanan. Iya. Halo Zeli. Terus di sini. Dalam pelayanan, saya terberkati sekali tadi ya dari apa yang Koko sharingkan tentang pikiran Kristus itu, dan terutama dalam pikiran orang ortodoks ya, yang berbeda banget dengan pikiran kita sebagai Protestan. Saat ini kita masih ikut Protestan, tapi kita bisa belajar dari ortodoks ini, yaitu bagaimana apa yang kita terima, misalnya tentang apa dia, tentang keselamatan itu, misalnya keselamatan, bahwa bagaimana caranya kita untuk selamat. Terutama kalau kita membaca dalam buku ortodoks ini, saya dapatkan tadi sih kok tentang bahwa pikiran Kristus itu ketika kita bisa mendramakan kehidupannya Yesus dalam kehidupan kita gitu. Nah, itu dapatnya di buku ortodoks ini.
Nah, sedangkan kalau kita baca-baca buku-buku Protestan itu lebih banyak memang definisi, banyak teorinya terlalu banyak sehingga prakteknya malah bertolak belakang dengan kenyataannya. Apa yang misalnya yang diomongkan realitanya bukan seperti itu, begitu ya. Bahkan ini yang saya langsung saja terjun dalam pengalaman saya. Bahkan pendeta saat ini itu mereka memang pintar khotbah begitu ya. Saya lihat sendiri, saya saksikan sendiri ya. Dan ternyata itu kita sekarang ya, bahkan kita yang masih adik-adik yang masih di kampus ya, kita perlu hati-hati banget dalam pelayanan. Jangan sampai kita jadikan pelayanan kita itu sebagai wadah untuk mencari uang. Hati-hati sekali. Nah itu kenapa tadi itu karena saya langsung aplikasikan dengan materi yang kita terima hari ini. Kenapa? Karena ini kita tidak bisa menerjemahkan apa yang kita ngomong di mimbar dengan kenyataan kehidupan kita sehari-hari. Nah di situ saya melihat ada hamba Tuhan, mereka memakai jabatan mereka sebagai pendeta untuk mendekati siapa? Orang-orang kaya, orang-orang berduit. Ini nyata. Ini kita nggak bikin karang-karang, tapi saya alami sendiri. Itu saya lihat sendiri. Dan itu sangat tragis banget. Kenapa? Karena tadi tidak relevan seperti yang Koko bilang tadi. Ini materi sepertinya apa yang kita katakan itu tidak relevan dengan tindakan kita setiap hari. Itu yang membuat saya sadar, oh betul, memang betul. Harusnya kita belajar dari bapak-bapak gereja bagaimana kita benar-benar mendramakan kehidupan Yesus itu. Mendramakan kehidupan Yesus itu. Misalnya saya sendiri pastilah kita mendapat banyak masalah, banyak pergumulan, ya. Mungkin dimanapun kita berada, pasti masalah itu selalu ada dalam kehidupan kita. Mungkin dengan relasi kita dengan sesama kita. Nah di situ tadi kita belajar bagaimana mendramakan Yesus itu, mendramakan kehidupan Yesus itu. Melalui masalah yang kita hadapi, sifat kita seperti apa. Nah, hari-hari ini saya sendiri, bukan saya sombongkan dengan diri saya ya, tapi saya merasakan bahwa memang betul kita perlu mengikut Tuhan Yesus itu. Kalau Tuhan Yesus bisa misalnya mengampuni, kita juga harus bisa mengampuni orang yang membenci kita, mengasihi orang yang memusuhi kita. Itu kita harus tetap melakukannya itu. Awalnya saya sendiri, ketika saya berada dalam masalah itu, misalnya dalam relasi, dan apa yang saya lakukan, saya sendiri kayak kehilangan arah tuh. Saya mau ngapain? Apa yang saya lakukan? Kita kayak stagnan gitu loh, stagnan. Bahkan saya sendiri tuh, misalnya saya ngobrol dengan orang lain. Nah ternyata itu ya boleh sih ngobrol dengan orang lain, tapi harus dengan orang yang membangun kita yang membawa kita ke hal-hal yang lebih baik lagi, bukan menjatuhkan kita. Tapi di situ saya diingatkan lagi dengan firman yang saya baca setiap hari, bahwa loh kamu aja cuman baru segini, kalau Tuhan Yesus aja sudah diludahin, sudah dihina, sudah dicaci maki, apalagi kamu ini nggak seberapa. Nah, di situ saya belajar bahwa iya ya Tuhan, engkau jadi drama, engkau jadi contoh dalam setiap masalah yang saya hadapi. Sikapmu itulah yang harus saya ikuti. Bagaimana harus tetap mengasihi, harus tetap mengampuni.
Nah, itu pola pikir yang menurut saya ini udah sesuai dengan pola pikirnya Kristus begitu. Ya, walaupun awalnya susah, tapi kalau misalnya kita terus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan pikiran kita seperti manusia alamiah tadi, ya kita mau diubah pikiran kita sesuai dengan pikiran Kristus, ya pasti kita bisa. Ya, ini kesaksian yang baik ya. Apa yang terjadi di lapangan kadang-kadang sangat berbeda dengan apa yang terjadi di tulisan atau di buku. Ya, yang di buku itu semua yang ideal gitu. Tapi realitanya sangat jauh dari apa yang mungkin kalian pelajari selama ini gitu. Ya. Nah, bagaimana menyikapi realita yang di lapangan itu supaya kita juga nggak terhanyut ke situ, nggak terhanyut ke realita yang sebetulnya berdosa, karena orang-orang berdosa, ya kan, termasuk hamba-hamba Tuhan sekalipun bisa jatuh ke situ. Nah, makanya realita pengalaman hidup juga harusnya juga men-shape ya, mempertajam kita, fronima kita. Jadi selalu lihat fronima belajar teologi itu juga hanya dari buku, dari kelas, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita adalah the spiritual man itu. Nah, itu yang men-shape fronima kita. Ya, fronima itu bukan hanya waktu kita belajar di sekolah atau belajar teologi di sekolah Alkitab, tapi di dalam keseharian, dalam kehidupan nyata di dunia. Nah, itu shaping our fronima gitu. Ya, termasuk dari hal-hal yang kita lihat yang bikin kita kaget gitu, ya kan? Nah, itu it can be happen, itu bisa terjadi. Oke. Tapi paling enggak kalau kalian membaca buku ini ya, ini apa namanya ya, menolong kita bahwa apa ya, bagaimana sih kita sebetulnya belajar teologi lalu relevan gitu, relevan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kadang apa yang kita pelajari itu kayak dengan apa yang terjadi di hidup itu kayak dua hal yang nggak nyambung. Nah, harusnya enggak. Nah, kenapa nggak nyambung? Karena kita punya dua fronema yang selalu berbeda-beda. Harusnya satu, gitu. Ya kan? Waktu kamu belajar teologi, lalu sekarang kamu praktek, ya fronimanya harus sama, gitu loh. Jangan waktu belajar teologi, kita dapat apa, tapi waktu kita praktek, lain gitu. Ya, ngerti ya maksud saya. Nah, tapi justru misalnya kita belajar teologi, tetapi teologi itu mengubah kita lalu bisa menghadapi dunia pelayanan gitu. Bukan sebaliknya gini, belajar teologi sebagai syarat untuk lulus saja, lalu nanti menghadapi dunia pelayanan itu ya kita nggak siap gitu loh. Kayak kita mulai dari nol lagi. Padahal enggak. Kamu kalau sudah belajar di sini, itu harusnya mengubah dirimu
Nah, ketika terjun dalam dunia pelayanan itu, kamu ibarat orang itu siap tempur gitu, ya kan? Nah, makanya kan waktu kamu masih belajar di sekolah ini, gitu ya, ini adalah waktu yang sangat tepat mempersiapkan batin kita, phronema kita. Sehingga apapun nanti tantangannya, ya, dengan phronema yang sudah terbentuk. Walaupun membentuk phronema itu kan terus ya, tapi paling enggak sekian tahun phronema kita bisa terbentuk. Ketika menghadapi dunia pelayanan, kita nggak kaget, gitu. Ya, kita nggak kaget, kita nanti nggak akan nyesel, kita nggak akan apalah, pokoknya jangan sampai nyesel melayani Tuhan. Nah, gitu. Kalau kita nyesel itu bahaya, gitu. Jangan menyesal. Kalau kamu sudah pilih jadi hamba Tuhan, itu seumur hidup. Nah, maka phronemanya masih disiapkan ini, phronemanya. Ya, phronema itu pola pikir kita masih disiapkan. Ya, I think ini buku yang bagus ya. Nanti kita diskusi misalnya bulan depan gitu ya. Nah, kita coba baca lagi. Ya, baca lagi misalnya kan hari ini udah sampai chapter 2 ya. Ya kan? Chapter 1, chapter 2, nah kita nanti masuk chapter 3 nih. Apa bedanya phronema kalau dari Protestan dan Katolik? Ya, atau Western ini. Lalu bentar, saya share screen dulu ya. Lalu chapter 4. Chapter 4 ini yang Eastern. Nah, ini ya. Ini yang Roman Katolik phronema. Terus kalau ini yang Protestan legalisme. Ini phronemanya Protestan itu selalu legalisme. Ya. Lalu kalau Roman Katolik ini seperti apa? Roman centrality dan sebagainya ya. Nah, itu kita bandingkan nanti dengan yang Orthodox di chapter 5, chapter 5, chapter 4. Nih di Orthodox phronema. Nah, kita baca 2 chapter dulu, ya, atau sampai part 1 selesai ya. Part 1 itu sampai chapter berapa sih? Chapter 5 ya. Oke. Nah, next discussion kita masuk chapter 3, 4, dan 5. Ya. Nah, nanti siapapun yang udah baca nanti bisa sharing. Oke, chapter 3, 4, 5. Nah, sekarang hari ini chapter 1 dan 2 dulu. Ada pertanyaan nggak? Atau ada yang mau nambahkan lagi? Kita mungkin sampai 8:30 lah ya. Karena nanti anak-anak yang di asrama udah mesti masuk ke asrama. Ada yang mau nambahkan atau bertanya? Hari ini ada dari Living kok. Oh ya. Mungkin pengalaman living aja ini ya kok. Ya. Yang saya baca tentang phronema ini, ternyata phronema ini tidak selalu lancar-lancar aja kok. Karena ada juga pikiran yang lain yang masuk dalam phronema kita. Nah, tetapi kita juga harus memikirkan yang namanya nepsis yang harus kita masukkan dalam phronema kita, sehingga nepsis ini tolong kita untuk tetap stay dalam phronema kita, yaitu phronema Kristus yang bisa menolak godaan dalam pikiran-pikiran kita. Misalnya ada godaan masuk dalam pikiran kita.
Nah, ketika kita punya nepsis tadi, maka fronema kita itu menolong, ya, tertolong begitu. Selalu ada koneksinya dengan Kristus, begitu sih kok. Yang mungkin yang singkatnya yang dipahami dalam. Betul. Iya, that's right. Itu betul. Jadi apa yang dipelajari, yang tadi saya bilang ya, apa yang dipelajari teologi ketika menghadapi dunia realita itu bukan sesuatu yang asing lagi. Langsung teologinya itu jadi relevan. Ngerti nggak? Ya kan? Nah itu tadi contoh tadi yang dari living itu bagus. Teologinya itu jadi relevan. Jadi bukan kayak kita tuh belajar teologi satu sisi, tapi masuk ke dunia nyata itu kayak dunia yang asing buat kita tuh enggak. Ya kan? Gitu. Bukan suatu dunia yang berbeda, sama. Gitu. Nah, ini contoh yang bagus gitu. Ya. Tapi memang nggak gampang gitu mengaplikasikan teologi itu dalam keseharian. Teologi itu dalam pengertian fronema ya. Kita nggak bicara doktrin apa ya, teologi yang kamu pelajari lah selama di STP itu memang waktu masuk ke dalam dunia nyata itu nyambung gitu loh. Bukan asing gitu. Bukan kayak kamu dunia teologi dengan dunia kehidupan sehari-hari itu beda banget, enggak. Seolah kamu hidup di dua planet. Satu di planet bumi, tiba-tiba terus kamu praktek kayak hidup di planet Mars gitu, atau planet mana gitu. Enggak gitu. Ya, sama. Nah, itu apa namanya ya, yang dimaksud dengan tadi fronema itu bukan hanya masalah intelektual, tapi masalah behavior. Ya, mengkristalnya itu di intelektual memang, tetapi mengubah behavior kita. Ya, oke, bagus. Yang lain gimana? Ada lagi? Dari Edi. Siapa? Halo. Ya, Kaiski apa? Kaiski ya? Pak Guru. Saya sedikit tambahkan boleh? Iya, banyak juga nggak apa-apa. Saya juga cukup belum banyak baca sih dari buku ini, cuma ada beberapa bagian yang saya baca dan memang sedikit ini cara pandang kita dalam berteologi ya, karena memang kita lihat teologi itu kan refleksi dari iman. Jadi khususnya kami yang praktek ini memang menghadapi realita yang memang memberikan kami tantangan yang memang harus hidup saleh begitu kan, sesuai apa yang kami dapat di kampus. Dan ternyata itu saya secara pribadi sangat sulit sebenarnya, kesulitan juga. Maksudnya hidup saleh itu memang tidak gampang sebenarnya. Nah, ada banyak tantangan yang kita hadapi di tempat pelayanan karena memang tidak semua orang itu pro dengan kita, maksudnya jemaat itu tidak semua pro dengan kita. Kadang lewat ada juga yang sebenarnya nggak suka mungkin, tapi ya ini tantangan saya juga sih, maksudnya khususnya di tempat pelayanan saya itu ya ternyata tidak semua bisa diajak bekerja sama sebenarnya. Itu sering banget saya hadapi di sini, tapi bahkan beberapa hari yang lalu itu saya sempat ini, cuma nggak coba sabar aja, maksudnya ada hal-hal yang memang saya kerjakan ternyata tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh beberapa orang, ya itu sedikit jadi ada keles sedikit, tapi ya itu saya coba sabar karena saya kembali ke ini saya bahwa saya
saya di sini praktis, jadi ya saya harus jalani karena ini. Dan jadi rendah hati itu memang sangat sulit karena ya rendah hati ya. Jadi tantang ya, betul. Nah, kamu bagus menyadari satu kata itu, kerendahan hati, itu teologi itu. Iya. Tapi jangan cuma teologi, jadi fronema kamu di sana. Iya. Itu yang coba saya kerjakan. Nah, bagus. Ya kan kamu bisa muncul. Iya, betul. Jadi kalau kamu bisa muncul satu kata kerendahan hati, itu teologi loh. Teologi rendah hati, Naldi. Iya. Gitu. Itu bagus. Berarti kamu merefleksikan, berarti antara teologi dengan kamu mengkonekkan dengan dunia nyata dengan teologi. Maka muncullah kata kerendahan hati itu. Ngerti ya maksud saya ya? Oke, that's good. Practice lah. Ya, masa praktek itu memang masa-masa kita apa ya? Tadi benar mensinkronkan apa yang dipelajari secara tertulis ya di kelas dengan yang di lapangan gitu. Tapi itu sama teologi juga. Jadi kamu belajar teologi itu bukan cuma di kelas atau sama dosen gitu. Tapi dengan tim kamu kerja sama di situ. Kamu belajar teologi. Akhirnya kamu bisa ngerti satu kata tadi, kerendahan hati. Itu teologi. Gitu nanti. Ya. Oke. Waktu kita udah habis ya. Tapi nanti kita akan ke depan kita akan sharing lagi ya, kita santai aja. Buku ini saya ingin sebetulnya kalian bisa pahami dengan benar-benar ya, makanya baca chapter 3, 4, dan 5 kalau bisa nanti kita diskusinya supaya lebih hidup, lebih ngerti dan lebih menolong kita ya. Nah ini kayaknya udah ada yang mesti keluar. Kita sebelum tutup kita foto dulu deh. Mana nih muka-mukanya semua nih? Tadi ada 25 orang nih, tinggal 23. Kaji oleh. Pas disuruh foto, lurusman buka langsung kamera. Siapa yang bisa foto di sini? Buka kamera kaji oleh. Ini yang N sama T siapa sih? N dengan T ini misteri ini. Rando buka kamera Rando. Nanti saya screenshot, bisa buka kamera aja. Rando. Kamu di mana ini Rando? Rando masih hidup ya? Oh, Tami. Vincent. Ini N siapa? Nixon. Naldi. Oke, semua buka kameranya kita. Kaji oleh. Siapa yang foto? Biar saya aja. Naldi. 1, 2, 3. Gaya bebas. 1, 2, 3. Salam ortodoks lah. Oke. Udah foto? Udah kok. Oke. Gimana Thank you. Oke. Kira-kira malam ini semoga bisa tidur nyenyak memikirkan fonema. Ayo oleh. Kaji mantap fonema ya. Kaji. Kita tutup dalam doa ya. Siapa yang mau berdoa ini? Lurusman. Kaji. Kaji oleh Pak, kaji oleh udah jadi ibu pendeta itu Pak. Iya, kaji oleh Pak. Nah, kaji oleh ya, ibu pendeta itu. Sudah ibu pendeta. Udah tebal dia sekarang, Ibu pendeta Ji oleh. Ya ampun. Itunya udah tebal ya. Oke. Ji oleh. Deswita Ji oleh berdoa. Hai teman-teman.
Sebelum kita tutup doa, terima kasih untuk Pak Hendy sharing yang sangat berkati. Biarlah semakin hari baik kita di kampus maupun dalam pelayanan tetap andalkan Tuhan supaya kita dimampukan untuk Amin. apa yang kita belajar sama yang ada di lapangan. Puji Tuhan. Ya, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga pada malam hari ini kami bisa dipertemukan kembali, meskipun mulai online, tapi kami belajar banyak hal untuk semakin kehidupan kami semakin hari menjadi lebih baik lagi Tuhan. Roh Kudus senantiasa memerangi kami agar pembelajaran yang diberikan Pak Hendy sama kami pada malam hari ini Tuhan dapat kami praktikkan dalam kehidupan kami, baik dalam studi maupun dalam pelayanan kami. Berkati kami semua yang terlibat dalam studi ini Tuhan. Berkati juga Pak Hendy, Tuhan tambahkan hikmat, Tuhan lebih lagi pakai dia Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi kami semua dan bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berselamat kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Thank you ya. Yang praktek, tetap semangat ya. Oke. Teman-teman semua. Ya. Jangan lupa baca bukunya. Jole, apa kabar Kak Jole? Sehat-sehat ya yang praktek ini. Yang di kampus semangat, yang di pelayanan semangat. Yes. Tetap semangat di sini, selalu kami jaga pikiran dan hati. Lurusman banyak berdoa, Lurusman. Kak Jole, bagi nasi di sana dulu. Doain yang mahasiswa baru ini, kalau enggak kasih mereka kerja lapangan yang berat ini. Iya kok. Kita selalu merayakan Mas. Mereka lah sudah datang nanti kok langsung eksegesi tugas mereka pertama gitu. Saya duluan dulu ya kok. Oke, yuk. Bye. Ya, silakan. Nanti fotonya saya share nih. Fotonya saya share. Ya, thank you. Bye-bye. Ya, makasih ya Pak. Yo.